Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Rahyuningsi dengan ekor NIM 333. Saya dari program studi PGSD dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, kelas 4G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen kehadirannya. Didengar namanya? Sukmawati? Hadir, Bu. Wina Listiana? Hadir, Bu. Fathur Rahman? Hadir, Bu Guru. Muh Al-Agung? Hadir, Bu. Marlinda? Hadir, Bu. Heni Susilawati? Bu, izin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Silahkan dipimpin, Nak. Baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa dengan menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan belajar mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Dilihat di gambarnya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, satu orang bisa dibaca. Mungkin atas nama Wina Listiana, silakan dibaca, Nak. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi. Hai teman-teman, aku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Lanjut. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Oke, selanjutnya bisa atas nama Marlinda dibaca.
Langsung saja ya Ibu ya. Iya, Nak. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Oke, bisa diganti. Agung ada? Masih ada? Oke, bisa dibacakan. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Selanjutnya. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Dilanjutkan. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Oke, terakhir. Batur Rahman. Silakan, Nak, dibaca. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa atau pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Oke. Jadi, yang kita bahas tadi itu mengenai tempat tinggal kita dan pekerjaan apa saja yang ada di tempat tinggal kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang di sini ada yang tahu mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai tempat tinggalnya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan, Nak. Bisa diulang Bu pertanyaan tadi? Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya? Bisa dijawab? Iya Bu. Karena guna mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal Bu. Oke, 4+ untuk temannya dulu. Tepuk tangan, guys. Ya. Oke, selanjutnya. Mengapa di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab. Silakan. Sukmawati, Nak, dikasih aktif kameranya. Coba diulang pertanyaannya, Bu. Mengapa di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Silahkan dijawab. Sesuai pemikiran pribadi juga tidak masalah. Saya, Bu, saya. Ya, silahkan. Batur Rahman. Menurut pemikiran saya, karena mayoritas penduduk kota dan desa sangatlah berbeda. Apa tadi? Coba ulang-ulang pertanyaan. Mengapa di desa dan di kota itu memiliki mata pencaharian yang berbeda? Mungkin ada yang bisa menjawab, Wina Listiana atau Sukmawati. Marlinda dikasih aktif dulu kameranya, Nak. Agung juga. Oke, jadi karena lingkungan di desa dan di kota itu berbeda jauh ya.
Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena waktu tidak cukupi, kita lanjutkan di minggu depan, oke? Untuk PR-nya, Ibu share di WA Group. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.